Pengalaman aku yang udah faktanya. 11 tahun di Malaysia, tapi nggak ada apa-apa dan nggak punya apa-apa guys. Saya ada sembang dengan satu orang brother ni dari Indonesia. Dia dah 7 tahun duduk di Malaysia. Dia bekerja dengan satu company construction lah. Bos dia orang Melayu. Oke, di sini ada salah satu deskripsi ya yang mengatakan bahwa banyak yang bilang Malaysia jadi tanah harapan bagi pekerja Indonesia. Dan di sini takjubnya kerja di Malaysia bikin kaya. Lepas itu ada tanda tanya. Tapi ternyata begini faktanya. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Seperti kalian lihat ya, barusan video ini yang bertajuk seperti itu, dan ini ramai kejadian-kejadian orang Indonesia yang bekerja di Malaysia yang mengalami seperti ini, geng. Bukan satu dua orang, ribuan bahkan jutaan orang Indonesia itu kena mental sebab video-video yang macam ini. Kok kita simak dulu isi video dari orang ini, geng. Putra. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa banyak banget orang Indonesia yang kerja di Malaysia? Emangnya di sana gajinya lebih gede? Atau karena faktor lain? Yuk, kita kupas tuntas fenomena ini. Menurut data dari Bank Indonesia, jumlah pekerja migran Indonesia di Malaysia mencapai 1,628 juta orang, menjadikannya negara tujuan utama bagi pekerja migran kita. Banyak dari mereka yang bekerja di sektor informal, seperti pembantu rumah tangga, pekerja kebun, atau buruh pabrik. Namun di balik itu semua, ada tantangan besar yang mereka hadapi. Nggak sedikit dari mereka yang berangkat secara ilegal karena tergiur janji manis agen nakal. Akibatnya, mereka rentan dieksploitasi dan bahkan dideportasi. Bayangkan setelah kerja keras, malah harus pulang dengan tangan kosong. Banyak juga yang mengalami kesulitan karena kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja migran. Pengalaman aku yang udah 11 tahun di Malaysia, tapi nggak ada apa-apa dan nggak punya apa-apa guys. Mau dikatakan berhasil, tapi memang jauh lah dari kata-kata berhasil tuh, karena belum punya apa-apa. Jadi memang dulu niat hatiku kalau datang ke Malaysia ini aku mau membantu keuangan keluargaku dan memperbaiki diriku, dan yalah aku nggak menyusahkan orang lain kan. Aku pikir dulu ya, aku kerja kilang, mungkin aku 2 tahun aja mau end contract gitu kan. Nanti aku pulang, aku bisa buat usaha gitu. Nggak taunya sampai sekarang 11 tahun aku udah di Malaysia nih, wah. Wah, 11 tahun Apa ya. yang aku dapat? Aku nggak dapat apa-apa. Tapi alhamdulillah aku boleh menolong keluargaku dan aku bisa membantu orang-orang keluargaku yang membutuhkan aku. Jadi untuk kalian yang udah beberapa tahun yang belum ada hasil, jangan kecil hati. Karena kebutuhan orang, keperluan orang tak sama. Mungkin ada setengah orang yang datang ke Malaysia ini hanya untuk kebutuhan dirinya sendiri, ataupun ada orang yang untuk family, untuk anak, untuk siapa-siapalah kan. Jadi kalian siapa-siapa yang belum ada apa-apa, yang belum berhasil, jangan berkecil hati. Tetaplah semangat ya. Kalian nggak sendiri kok, aku ada. Aku memang udah lama di sini dan aku nggak punya apa-apa guys. Kalau siapa-siapa yang ada kisahnya macam aku juga yang 11 tahun ataupun berapa tahun lah, sila komen di ruangan komen. Mari kita bercerita bersama. Oke Kak, saya pun juga salah satu mantan TKI Malaysia, cukup lama, 8 tahun ya saya di sana. Nah, hal-hal seperti ini yang sering terjadi, bully-bulian, geng. Karena jiran-jiran kita ini tak tahu kebutuhan kita dan tujuan kita merantau itu nggak tahu. Dia itu tahu hanya hasil dan juga hasil. Ketika kita pulang ke tanah air kita, Indonesia Raya tercinta, lalu tak membawa hasil yang nampak mata, biasanya dibully. Biasanya emang dibully, geng. Sementara memang tujuan-tujuan kita ya pergi ke Malaysia itu untuk mengurangi beban kita karena problem ataupun masalah-masalah orang Indonesia
yang bekerja di Malaysia itu berbagai macam cara. Jadi jangan salahkan Malaysia, geng ya. Jangan salahkan Malaysia karena tujuan ada sebagian orang Indonesia yang pergi ke Malaysia yang bertujuan untuk membayar hutang karena di Indonesia terlilit hutang. Nak bayar di Indonesia, bekerja di Indonesia dah tak mampu karena kerja di Malaysia lebih dihargai, lebih dihormati, gajinya lebih besar, maka memilih bekerja di sana. Dan ada juga banyak problem di sana. Ada di sana yang benar-benar untuk berfoya-foya, untuk bersenang-senang karena ada rasa sakit hati di negaranya sendiri. Bahkan ada loh geng, sebagian orang Indonesia itu rela hidup mati di Malaysia karena dah tak nak lagi pergi ke Indonesia, trauma katanya. Jadi banyak problem-problem di sana. Dan jangan salahkan Malaysia ya. Bertahun-tahun bahkan jiran saya pun ada yang sampai saat ini belum pulang ke negaranya sendiri, belum pulang ke rumahnya. Saya rasa kalau 20 tahun lebih ada lah, sampai saat ini masih ada di Malaysia. Tapi kita juga tak boleh menyalahkan Malaysia karena itu adalah individu-individunya. Kalau teringin bekerja untuk membayar hutang ataupun membangun ekonomi di Indonesia atau bahkan teringin membesarkan bisnis di Indonesia, ya kita harus bekerja keras, bekerja sungguh-sungguh, kerja yang rajin, jimat, insya Allah juga akan membuahkan hasil. Contoh, bukan sombong, saya pun juga salah satu mantan TKI Malaysia. Ketika pulang dari Malaysia, alhamdulillah boleh membuahkan hasil. Menurut saya pribadi, geng ya, meskipun nominalnya tak sebesar orang-orang yang sampai membawa ratusan juta rupiah, tapi saya rasa cukuplah. Saya ucapkan terima kasih dengan Malaysia. Oke geng, kita lanjutkan dulu videonya. Kontraktor ni memang senang buat duit lah. Ratus ribu sekali dapat projek. Saya ada sembang dengan satu orang brother ni dari Indonesia. Dia dah 7 tahun duduk di Malaysia. Dia bekerja dengan satu company construction lah. Bos dia orang Melayu, Bumi Putra. Dia kata bos dia dapat projek buat bus stop. Buat bus stop sebanyak 9 buah. Dia tu supervisor lah Indonesia tu. Jadi dia yang menguruskan projek tu. Dia kata satu biji bus stop tu berharga RM100,000. Satu biji bus stop. Bus stop tu dekat dengan rumah saya. Saya tahulah macam mana dia punya. Wah alamak, macam ni je RM100,000. RM100,000 dia punya harga. Dan dia dapat 9 biji, bermakna RM900,000 punya projek. Bos dia dapat lah. Keuntungan saya tanya berapa kalau macam tu dia punya market, dia punya apa tu, untung berapa satu bus stop. Sajalah nak korek-korek kan. Sekali dia cerita juga. Dia kata dalam 70%, 70,000 lah. Maknanya satu bus stop untuk 70,000. Bus stop bodoh je. Minta maaf cakap lah, bus stop tu alamak simple dia. Macam ni 100,000. Projek kerajaan lah kan. Bos dia dapat projek tu, untung bersih, maknanya dia dapat 9 kali 70 lah, 9 biji, 70,000 untung satu. 9 kali 70, 630. RM630,000. Sekali dapat projek buat 9 bus stop, dia dapat untung RM630,000. Bos dia dapat pergi haji tahun ini. Wow. Pergi haji premium lah kan. Premium lah. RM630,000. Wah. Berapa juta? Berapa ratus juta itu kan? Tahu dia. RM70,000 satu untung. 200 juta lebih. Wow, untung kontraktor. Ingat nak jadi kontraktor lah. Macam mana jadi kontraktor lah? Siapa ada kontraktor dalam ni? Follower saya. Saya komen sikit, betul ke? Kan? Sekali dapat projek. Lepas tu Indonesia tu pun ada cakap lah. Dia kata nanti balik haji nanti bos dia kata ada dapat projek baru, iaitu projek buat longkang. Mantap tu. Yang tu buat berapa ratus ribu lah pula dah projek longkang pula kan. Masyuk lah je kontraktor ni cuma satu yang menarik perhatian lah. Ini sedikit sebelum saya end video ni. Dia juga ada sembang. Dia kata sebab dia dah 7 tahun duduk di Malaysia. Jadi dia kata zaman sekarang ni, zaman Anwar ni, dia kata projek kurang lah. Susah sikit dia kata. Dulu zaman Najib dulu projek memang banyak sangat projek katanya lah.
Itu dia apa Indonesia tu punya komen lah. Oh ya ke saya kata? Saya tak tahulah pula kan. Itu antara komen lah. Ini bukan nak kita nak politik nak kata nak zaman Najib bagus, zaman Anwar tak bagus, bukan macam tu. Sekadar saya nak kongsi yang apa yang Indonesia tu cakap. Okey, baik, kontraktor. Komen sikit. Betul ke? Korang ni masyhur sangat ni. Share lah sikit. Dengan kami ni rakyat Marhai ni. Okey. Sekian. Jumpa lagi. Oke, di sini saya akan bercerita sesuai dengan pengalaman saya, geng ya. Karena kawan-kawan saya pun juga ada beberapa yang bekerja di bidang kontraktor tersebut, geng. Bahkan menjadi pemborong. Meskipun saya tak mengalami hal itu, tapi saya juga punya kawan seperti itu. Memang betul, Bang, ada seperti itu. Tapi katanya, yang mengalami seperti itu dari kawan-kawan saya ya, itu orang yang sudah menikah ataupun kawin dengan warga tempatan Malaysia. Entah itu zaman Najib ke, zaman Mahathir ke, zaman sekarang ini Datuk Sri Anwar Ibrahim, sama aja, macam tak ada beza pun. Tapi yang harus digarisbawahi, sebetulnya kalau pekerja asing ya, kita macam orang Indonesia memakai permit, apalagi sampai kita ilegal ataupun kosongan, itu memang sangat tak boleh, sangat diharamkan, karena itu bukan bidang kita, bukan bidang, karena itu bukan diwajibkan untuk orang asing, itu sebetulnya untuk orang-orang Malaysia. Nah, kenapa hal itu terjadi yang memegang orang Indonesia? Ya sebab orang Indonesia sudah menikah ataupun kawin dengan warga tempatan Malaysia dan sudah menjadi IC sana, geng, ataupun sudah menjadi warga sana lah intinya. Dan tahu sendirilah kalau kita orang Indonesia nak menjadi warga Malaysia itu susah. Maka dari itulah ramai orang-orang Indonesia yang nak teringin menikah ataupun kawin dengan warga tempatan Malaysia. Tapi khusus untuk wanita-wanita Malaysia juga harus berhati-hati ya. Jangan suka-suka kawin ataupun nikah dengan orang asing, karena takutnya nanti kalau orang yang nggak bertanggung jawab malahan dimanfaatkan, hanya diambil nama saja ya. Oke, kita lanjutkan dulu videonya. Indonesia ke Malaysia RM2,000 dah boleh pergi. Bangladesh ke Malaysia minimum RM25,000 baru boleh pergi. Faham tak? Ini semua demi cuan. Kenapa warga Bangladesh kena bayar sampai RM25,000 datang ke Malaysia? Untuk apa? Untuk apa korang perlu bayar RM25,000 untuk datang ke Malaysia? Untuk apa? Okey, yang pertama mungkin sebab korang datang bukan atas dasar permintaan. Korang tak datang atas dasar permintaan, sebab itu masalah tu timbul. Sebab itu setiap warga asing yang datang ke Malaysia, dia perlu ikut permintaan. Kau perlu dipanggil oleh majikan, oleh syarikat-syarikat yang nak membayar gaji, yang nak menggaji pekerja warga asing yang akan mengambil korang daripada negara sumber ni. Bukannya korang datang sendiri. Bila korang datang sendiri, korang guna ejen dan sebagainya, guna sindiket, itu yang korang kena keluarkan duit. Itu yang korang kena keluarkan duit, sebab korang datang bukan atas dasar permintaan daripada majikan. Kerajaan Malaysia menetapkan setiap majikan yang nak menggunakan pekerja warga asing, dialah yang perlu tanggung semua kos kemasukan pekerja warga asing untuk bekerja dengan dia. Semua ditanggung oleh majikan. Itu yang dibawa masuk atas dasar permintaan. Korang kena faham masuk atas dasar permintaan dan masuk atas dasar nak mencari pekerjaan. Sekarang ni korang masuk atas dasar permintaan ataupun atas dasar nak mencari pekerjaan. Kalau korang masuk atas dasar nak mencari pekerjaan, inilah yang berlaku. Korang terpaksa keluar sejumlah wang untuk tanggung kos. Sebab korang tak ada majikan lagi. Korang baru nak mencari majikan. Faham tak maksud aku? Korang datang ke Malaysia, baru korang nak tahu siapa majikan kau. Sepatutnya korang dekat negara sumber tu, korang dah tahu dah dengan siapa korang nak bekerja, syarikat mana yang tanggung korang. Itulah baru datang atas dasar permintaan nama dia. Sebab korang dah tahu dah korang ni akan bekerja dengan siapa. Tapi kalau korang datang
bukan atas dasar permintaan. Korang tak tahu lagi siapa majikan korang. Yang korang tahu ejen. Itu namanya datang bukan atas dasar permintaan. Sebab itu korang yang kena tanggung kos tu. Kerajaan Malaysia tak pernah menetapkan kos kemasukan pekerja warga asing ditanggung oleh pekerja warga asing. Tak pernah. Kalau majikan nak guna pekerja warga asing, dialah kena tanggung kos. Sebab itu datang ke Malaysia mengikut permintaan. Jangan mengikut sindiket ataupun ejen. Datang ikut permintaan. Barulah korang takkan keluar duit. Barulah majikan yang akan tanggung korang. Itulah peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. Kerajaan Malaysia pun faham pekerja asing mana ada duit. Betul tak betul? Korang datang pun nak bekerja, kenapa pula kerajaan Malaysia nak memaksa korang keluarkan duit? Takkan, tak mungkin. Sebab itu kerajaan Malaysia menetapkan majikanlah yang perlu menanggung semua kos kemasukan pekerja warga asing yang kau nak guna ni. Berapa ramai kau punya pekerja warga asing? 30 orang. Betul. 30 tu kau kena tanggung. Kau kena bawa masuk dia, kos dia. Bukannya korang datang barulah korang nak cari kerja siapa majikan korang, baru korang nak kenal majikan korang. Tak. Itu namanya datang bukan atas dasar permintaan. Korang ikut ejen ataupun sindiket. Itu yang korang kena keluar duit. Sebab harga tu dah dimarkup, levy dah dimarkup, tiket penerbangan dah dimarkup, penempatan dah dimarkup. Itu yang jadi RM25,000 tu. Alright. Maksud aku bukan salah kerajaan Malaysia lah. Bukan salah kerajaan Malaysia menetapkan okey, warga Bangladesh kena RM25,000 baru boleh datang Malaysia. Tak, salah. Itu salah. Itu adalah peraturan yang tak pernah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia menetapkan majikan tanggung kos bawa masuk pekerja asing. Itu adalah peraturan dia yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Ini yang sering biasa terjadi ini, geng. Terjadi dengan warga-warga asing, bukan hanya Bangladesh saja, bahkan orang Indonesia pun ramai yang seperti itu. Buat kalian yang kurang paham dengan bahasa Melayu, oke, saya ulang ya. Yang pada intinya maksud dari abang dari Malaysia ini, kita apabila masuk ke Malaysia secara sah, secara resmi, pasti kita nggak kena cas, tak kena scam, bayar pun tak mahal, bahkan kalau permit itu tak bayar, semuanya ditanggung oleh majikan. Dan ciri-cirinya yang resminya ya, yang pernah saya alami juga, saya memang belum pernah ke Malaysia. Sekali ke Malaysia, sekali merantau saya pergi ke Malaysia ini, dan pertama ini ya. Jadi dulu sebelum saya masuk ke Malaysia, di Indonesia itu kita sudah tahu kan, sebelum kita mengurus dokumen-dokumen visa dan paspor dan lain-lainnya itu ya, kita itu sudah tahu kita kerja di bagian apa, nanti memegang berapa luas, lepas itu gajinya berapa, dikasih berapa bulan sekali, tempat tinggalnya macam mana, semuanya sudah detail. Jadi sebelum kita pergi ke Malaysia, merantau ke sana, kita udah tahu, udah dikasih tahu pekerjaannya gini dan lain-lainnya. Dan apabila nanti kita sudah sampai ke Malaysia sana tak sesuai dengan apa yang dipercakapkan, kita boleh lapor ke Kedutaan Indonesia yang berada di Malaysia, tepatnya ada di Kuala Lumpur dan juga ada di Johor Bahru. Jadi fungsinya Kedutaan Indonesia yang berada di Malaysia itu untuk mengurus orang-orang Indonesia yang kena masalah, yang kena tipu, tak sesuai dengan perjanjian dan lain-lainnya. Dan majikan berani mengambil pekerja dari Indonesia, majikan Malaysia ataupun bos Malaysia harus siap untuk membayar semuanya, entah itu kos, permit, dan lain-lainnya. Kecuali makan pun itu sebagian ada yang dikasih orang ataupun bos Malaysia. Nah, kenapa sering terjadi saya ikut bos saya sendiri, ada permit, katanya bayarnya hanya 1.000 lebih sampai 2.000-an, tapi kenapa
boleh bayar sampai 6.000, 7.000 ringgit Malaysia. Nah, ini yang sering dipertanyakan ini, geng, karena itu sebetulnya bukan kamu, bukan bos kamu yang jalan pergi permit, yang meminta permit tersebut. Itu agen yang memakan uang kamu, bukan kerajaan Malaysia berikan undang-undang seperti itu. Gak ada, Malaysia itu nggak ada berikan undang-undang seperti itu, geng. Malaysia itu sebetulnya mempermudah kita. Nah, dengan adanya hal-hal seperti ini, lalu ada juga orang Indonesia yang karena nafsu dengan pekerjaan pergi ke Malaysia, tak mengikuti prosedur-prosedur yang ada, lalu menjadi TKI ilegal ataupun kosongan. Di sana bekerja bertahun-tahun, pulang ke Indonesia tak membawa uang. Bahkan di sana, bekerja di sana, itu macam buronan karena dikejar-kejar oleh pihak imigrasi dan lain-lainnya. Nah, ini yang membuat rasa sakit hati orang Indonesia kepada Malaysia. Sebetulnya bukan salah Malaysia, tapi salah orang Indonesia sendiri yang tak ikut dengan peraturan-peraturan yang sudah diterapkan oleh kerajaan Malaysia gitu, geng. Kita sudah menemukan ya solusinya, permasalahannya, karena sampai saat ini ramai juga YouTuber-YouTuber ataupun influencer-influencer lainnya yang berasal dari Indonesia selalu menghujat Malaysia, mencari Malaysia, teringin menjatuhkan Malaysia karena ada rasa sakit hati sewaktu bekerja di sana. Ada juga yang sok tahu tentang Malaysia karena terprovokasi kawan-kawannya ataupun sekelilingnya, lalu teringin membuat kegaduhan antara Indonesia dan juga Malaysia. Dari sini ada yang masih dipertanyakan lagi. Gak apa-apa, silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah, ataupun langsung DM di akun TikTok saya, insya Allah pasti akan jawab, geng ya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang baik, yang kurang benar, ataupun yang kurang tepat, boleh didiskusikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.